Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul kiramil muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus Romo Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin pada beliau dan memanjangkan usianya. Para asatidz, para masyayikh pondok pesantren Raudhatul Thalibin Al-Islami yang dirahmati Allah, para alumni, para pejabat pemerintahan Kabupaten Rembang sampai jajaran yang terbawah sampai RT. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingannya dan penjagaannya. Tak lupa juga pada Ketua Umum PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Saquf. Semoga Allah memanjangkan usianya, Allah memberikan kesehatan lahir batin, Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepada beliau yang tak sungkan-sungkan atau tidak ada bosan-bosannya untuk memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, umumnya jajaran pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. Sekretaris Jenderal Gus Saifullah Yusuf dan segenap jajarannya. Semoga Gus Ipul ini tetap konsisten dengan karakternya yang renyah, bisa memecahkan keheningan dan selalu solutif. Ada juga di sini Bapak Kiai Amin Said Husni, tapi saya lebih suka memanggil Lora Amin Said Husni, karena kalau Lora itu masih boleh nakal, kalau sudah Kiai itu nggak boleh nakal. Semoga juga tetap dengan karakternya yang selalu tertib dan mengadministrasi dan mampu menerjemahkan apa yang menjadi pesan-pesan universal dari Ketua Umum, didetailkan sampai ke bawah, sampai bisa diaplikasikan. Di sini juga ada Waketum, Wakil Ketua Umum bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan, Kiai Haji Nusron Wahid. Layak untuk saya panggil Kiai Haji karena beliau sudah merintis berdirinya pesantren yang selalu digratiskan di kampung halamannya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir batin kepada beliau dan memanjangkan usianya. Para hadirin, para hadirat yang saya hormati, Nahdlatul Ulama lahir tahun 1926, lahir pada tanggal 16 Rajab tahun
1330, yang dalam hal ini Nahdlatul Ulama dilahirkan oleh para kiai yang benar-benar punya kepedulian kepada persoalan-persoalan masyarakatnya, baik lokal maupun interlokal, baik regional maupun nasional, bahkan internasional. Yang dalam hal ini para muassis Nahdlatul Ulama sama sekali tidak berorientasi untuk mengambil kekuasaan ini itu, tapi yang menjadi kepedulian para kiai, para ulama saat itu adalah bagaimana martabat kemanusiaan itu bisa terjaga sebagaimana mestinya. Itu di awal 100 tahun yang lalu. Nah, di penghujung 100 tahun ini, menyongsong 100 tahun atau abad kedua ini, kita tetap berupaya sekeras mungkin, seserius mungkin bagaimana Nahdlatul Ulama dari tingkat pusat sampai tingkat di kampung-kampung itu connecting, terhubung di bawah kepemimpinan Rais Am Kiai Haji Miftahul Ahyar dan Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Bagaimana Nahdlatul Ulama dibangun sedemikian rupa, ditata kembali. Kalau di masjid-masjid setiap kali ada jamaah kita selalu diingatkan oleh imam, istawu sufufakum. Ini bisa diartikan, dikontekstualisasikan, luruskan barisan kalian. Kepengurusan Nahdlatul Ulama harus lurus, rapat, nggak boleh ada yang bolong-bolong dan berada dalam satu komando. Inilah yang dikatakan, biasa dipakai dengan kata coherence. Selalu ada kesatuan dari pusat sampai bawah pusat, di tingkat paling bawah maksudnya. Nah, demikian itu juga berangkat dari sebuah kesadaran bahwa Nahdlatul Ulama ini harus berkarya, harus beraksi, harus menjadi fa'il, harus bekerja, nggak boleh jadi maf'ul. Kenapa? Karena untuk mendapatkan martabat yang tinggi, martabat yang luhur, untuk menjadi rafa, maka dia harus menjadi fa'il. Untuk menjadi fa'il harus ada fi'il dulu. Gitu. Ini yang diberikan di dalam pesantren, karena NU itu lahir dari pesantren, maka setiap gerakannya pun juga tidak jauh-jauh dari pesantren. Nahdlatul Ulama selalu mengedepankan adanya ketawadhu'an. Nahdlatul Ulama mengedepankan adanya tawadhu' dalam pengertian apa? Pertama, bil jarri. Jar itu tawadhu' karena alamat asalnya i'rab jar itu adalah kasroh. Setelah itu Nahdlatul Ulama juga membangun jati dirinya dengan tanwin, keterbukaan. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Hasolat tamyiz untuk menjadi pimpinan, untuk menjadi sesuatu yang sangat berharga, yang jelas itu adalah pertama adalah bil jar, kemudian wa tanwin, kemudian an-nida, mampu mempromosikan, berada di garis depan, menjadi inisiator. Kemudian wa'al, al ini jelas, al-ta'rif, yang ada di garis garda depan tidak mungkin itu dari nakiroh, yang umum. Kenapa? Karena nakirotun qabulu al-mu'athirah,
Karena segala yang umum atau yang tidak jelas tadi itu, yang ghairu jalis itu pasti mudah dipengaruhi. Jadi pimpinan, apalagi kiai, ini pasti harus makrifat, tidak bisa nakiro. Untuk menggerakkan publiknya harus makrifat, harus jelas. Namun demikian, meskipun sudah sedemikian rupa, tetap saja wa musnadin lil ism, tetap mengembangkan nalar kesadaran bahwa saya ini, kami ini, Nahdlatul Ulama ini tidak akan pernah lahir tanpa ridho Allah yang maha berhak atas nama-nama. Untuk inilah sebagai organisasi, sebagai jam'iyah, karena berangkat dari pesantren, maka mandat utamanya adalah jam'iyah diniyah, adalah organisasi keagamaan. Karena agama hadir untuk kemaslahatan, agama hadir untuk membangun keadilan, menebar keadilan, membangun persaudaraan, maka jam'iyah Nahdlatul Ulama pun juga demikian. Untuk itu tidaklah berlebihan kalau di dalam muqaddimah qaulun asasi itu disebutkan seneng kumpul ini sesuatu yang baik. Seneng kumpulan itu menjadi identitas Nahdlatul Ulama, identitas para santri, ijtima. Tapi ijtima saja itu masih dalam bentuk huruf karena masih punya agenda sendiri-sendiri, tanpa ada kenal. Tapi setelah kumpul, rapat, duduk rapat kados mekaten, ini akan muncul ta'aruf, saling kenal. Ada kesadaran koeksisten, kesadaran hidup bersama yang lain. Setelah ta'aruf akan muncul yang namanya ittihad, chemistry, kesatuan di dalam gerak, kesatuan dalam langkah, kesatuan dalam harokah. Namanya organisasi jam'iyah itu adalah harokah. Kalau ijtima saja itu masih amaliyah, gitu ya, masih amaliyah, amaliyah fardiyah, mirip dan sebagainya itu. Tapi kalau sudah menjadi jam'iyah, ini harus harokah. Bergerak itu nggak bisa sendiri-sendiri, bergerak harus bersama-sama dalam satu komando. Ittihad, ada formal. Nah, ittihad ini, kesatuan ini ditingkatkan lagi yang lebih substansial, yaitu ta'aluf. Ta'aluf ini adalah ramah, ta'aluf ini adalah saling merindu, saling kangen, sehingga persaudaraan yang dibangun berbasis kerinduan, berbasis keramahan, mustahil ada konflik. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariyah itu basisnya adalah ta'aluf tadi. Maka ketika kita sudah menyatakan diri sebagai saudara, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah di dalam memberikan penghikmatan, dalam membangun ajaran sebar ajarannya, itu mengangkat persaudaraan bersama-sama para sahabatnya. Waqad akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi, itu di dalam muqaddimah qaulun asasi. Para rawuh, para hadirin ingkang minulya, sebagai